Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara, ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Good. Pak. Bismillah, Ada, alhamdulillah. ada. Wassalat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi ati mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma jalli fasahata lisan balagatan fiqala. Allahumma zakirna bi dzikri minhu ma nasina wa alimna bi dzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Ashabal fadilah wa alil fiqilah fadiriya nasabandiya mursidina wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Saifullah Al-Maslul beserta Umi dan seluruh keluarga tercinta. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau kehidupan rohani kita senantiasa diaping, dijaring dalam keadaan eling al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa dan lain-lain telah tercover tadi di dalam Mankobah. Semuanya insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwanku terkasih, ayahanda, rakandaku tercinta, eh, di Hidmah Ilmiah ini kita bersyukur karena ternyata talqin adalah kunci segalanya, hingga sebelum manaqib kita senantiasa disebut manaqib itu penyelenggaraan 9 kemenangan. Yang 9 kemenangan itu kuncinya adalah talqin. Dengan talqin zikir Lailatul Qadar yang susah saja itu bisa didapat. Di tangan saya tadi saya buka-buka ada kitab Sirul Asrar Asy'ab Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata talqin zikir di dalam kitab ini hampir di semua bab itu disebut memang adalah kunci segalanya. Tinggal bagaimana kita memperdalam talqin zikir itu. Apakah talqin zikir itu hanya mengikuti menuturkan kalimah la ilaha illallah atau lebih dari itu, karena makna talqin zikir itu ternyata ketika diperdalam itu adalah sangat luar biasa, yang dengan talqin zikir itu Lailatul Qadar saja bisa didapat. Karena itu ketika kita membahas Lailatul Qadar, karena Ramadan ini belum berakhir, ternyata Lailatul Qadar itu ada 4 makna. Makna yang pertama Lailatul Qadar secara syariat, Lailatul Qadar secara tarekat, Lailatul Qadar secara hakikat, dan Lailatul Qadar secara ma'rifat. Yang selama ini kita dengar Lailatul Qadar saja. Nah, Lailatul Qadar secara syariat biasanya diperingati, bahkan dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Dalam pendekatan syariat, Lailatul Qadar dikaitkan dengan diturunkannya Al-Quran yang terjadi pada 17 Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika Lailatul Qadar dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, maka Lailatul Qadar itu sudah nggak ada. Karena Qurannya juga sudah turun dan sudah dikodifikasikan sebanyak 30 juz, 114 surat. Jadi ngapain nunggu-nunggu Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar terkait dengan turunnya Al-Quran. Qurannya sudah turun tanggal 17, maka Lailatul Qadar sudah tidak ada. Tetapi kemudian secara syariat, malam Lailatul Qadar suka dikaitkan dengan adanya malam istimewa di 10 malam terakhir. Nah, ternyata ada makna Lailatul Qadar yang kedua, yaitu Lailatul Mubarakah. Bukan hanya malam turunnya Al-Quran. Didasarkan kepada hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah pada 10 malam terakhir itu suka mengencangkan ikat pinggangnya, dalam arti ibadahnya dikencangkan. Di makom syariat, mana Lailatul Qadar itu cuma itu. Makanya ada orang yang di 10 malam terakhir itu pada itikaf. Di kampung saya, di Belaan, ibu-ibu teh naringalkeun bapak-bapakna 10 malam terakhir teh ari itikaf di masjid gitu. Hari keluarga
barongkeakan ditinggalkan karena ngeberi Lailatul Qadar. Di mana syariat ya memang seperti itu. Bagaimana Pak Isep Lailatul Qadar dalam perspektif tarekat? Dalam perspektif tarekat, yang 10 malam terakhir itu dikejar oleh tarekat dengan mencari metode gitu. Di metodenya itu dicari 10 malam terakhir itu pada malam keberapa gitu. Maka dicarilah metodenya. Karena Torikoh itu kan metode. Di metodologi mencari 10 malam terakhir itu pertanyaannya di makom Torikoh, di 10 malam semuanya atau di malam-malam ganjil saja gitu. Ditemukanlah rumus oleh para ahli Toriko karena dicari metodologinya berdasarkan metode apa namanya metode Riyadhah. Dengan metode Riyadhah itu maka ditemukan misalnya ada dua yang paling masyhur itu. Satu dari Syekh Abu Hasan Al-Sadili, yang satu lagi dari Imam Ghazali. Di makom Tariqat ada metode bahwa 10 malam terakhir itu enggak semuanya, tapi rata-rata terjadi pada malam-malam ganjil. Nah, itu pendekatan Tariqah. Maka misalnya Abu Hasan As-Sadili itu memerinci, kata beliau, rahasia malam Lailatul Qadar adanya 10 malam terakhir hanya pada malam ganjil, itu harus dicek dari awal puasanya. Kalau Ramadannya hari apa gitu, maka nanti akan ketemu tanggalnya. Misal, kata beliau, kalau Ramadannya hari Ahad, maka rata-rata malam Lailatul Qadar yang istimewa itu tanggal 29. Kalau Senin, mulainya 21. Kalau Selasa, 27. Kalau Rebo, nah ini bedanya antara Abu Hasan Asyadili dengan Al-Ghazali. Kalau dimulai saumnya itu Rebo, maka rata-rata kata beliau tanggal 19 Lailatul Qadarnya. Kalau Kamis, nah ini yang rame kemarin karena kita itu puasanya berdasarkan isbat kesepakatan gitu. Kalau Kamis tanggal 25. Gimana kalau Jumat? Jumat mah tanggal 17. Nah, kalau Sabtu tanggal 23 itu kata Syekh Abu Hasan As-Sadili. Jadi di 7 hari itu, 7-7-nya pada tanggal ganjil dimulai 17, 19, 21, dan seterusnya. Gimana kalau hasil metode dari Al-Ghazali? Kalau Al-Ghazali membagi ada di lima titik aja. Titik yang pertama, beliau menggabungkan. Kalau mulainya Ahad dengan Rebo, kalau Abu Hasan As-Sadili kan Ahad-Ahad, Rebo-Rebo. Kalau Al-Ghazali mah, kalau Ahad dan Rebo, maka biasanya tanggal 29. Gimana kalau Senin? Senin mah tanggal 21. Gimana kalau Selasa atau Jumat? Tanggal 27. Nah, pas hari Kamis, sama penemuan metode beliau, metode Barzakhi beliau, dengan Abu Hasan Asadili. Kalau Ramadan dimulainya Kamis, kayak kemarin, maka rata-rata kata beliau, itu tanggal 25. Sama persis dengan metode dari Abu Hasan Asadili. Sedangkan kata Imam Ghazali, kalau hari Sabtu itu biasanya tanggal 23. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini mana Lailatul Qadar dari pendekatan Thariqat. Kalau pendekatan hakikat gimana? Kalau pendekatan hakikat lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya mengejar malam Lailatul Qadar apa yang terjadi pada Lailatul Qadar, di makom hakikat itu para ulama khususnya ahli kolbu, dia menemukan pada malam-malam ganjil itu menurut hakikat itu hanya sekedar apa yang sering kita dengar, bukannya sekedar turunnya Quran dan lain-lain, tapi mereka menemukan dua hal. Satu, ada yang namanya kasfus syuhud. Nah, ini dia. Yang kedua ada kasful wujud. Sehingga pada malam itu dengan adanya mukasyafah yaitu kasful wujud dan kasfus syuhud, disitulah ada orang-orang yang secara istimewa diberikan izin oleh Allah untuk membuka berbagai rahasia langit yang tidak dibukakan kepada orang lain. Di kasful wujud saja mereka bisa menemukan kaidah-kaidah yang dirumuskan di dalam kitab Ibnu Athaillah itu. Bagaimana mereka menyaksikan syuhudul kasroh fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh. Jadi mereka melihat bahwa
wujud yang banyak ini hakikatnya hanya satu. Dan ketika mereka melihat yang satu, maka semuanya itu tercover di sana, itu kasful wujud. Belum kasful syuhud. Di kasful syuhud itu apa yang diceritakan malaikat miliaran turun, lalu terjadi revisi tentang takdir dan berbagai rahasia-rahasia langit terbuka, itu di makam hakikat. Semua orang ke situ walau alam, tapi ada orang-orang yang sampai ke situ. Syariat, tarekat, hakikat. Bagaimana di tingkat ma'rifat? Di tingkat ma'rifat lebih gila lagi. Di tingkat ma'rifat itu sampai dikatakan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak perlu menunggu 1 tahun. Ingat, tidak perlu menunggu bulan puasa. Ini kan lebih ekstrim kan. Tidak perlu menunggu 10 malam terakhir. Tidak perlu menunggu malam-malam ganjil. Karena di tingkat ma'rifat, kalau orang tahu rahasianya, Lailatul Qadar itu bisa setiap saat. Kan lebih ekstrim kan? Gimana caranya? Dari mana rumusnya? Rumusnya dari surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalna hu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ketika hu itu turun, itu pada malam Lailatul Qadar. Maka kan kalau Rifat tinggal dibalik. Berarti kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, asal ada hu, pasti Lailatul Qadar ada. Hu itu kapan? Ya pada dzikir hobi lah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Inna anzalna hu fi lailatul qadri. Maka ketika hu itu turun, itu Lailatul Qadar. Kapan? Bisa kapan saja. Kan luar biasa. Nah, rahasia-rahasia ini kita tahu karena disingkapkan oleh mursyid kita. Maka beruntunglah kita punya seorang mursyid. Karena pada diri seorang mursyid itu tidak lain adalah tajali zat. Tajali zat itu disebut hakikatul Muhammadiyah. Ini yang lagi saya baca ulang di kitab Sirrul Asrar. Jadi seorang mursyid itu karena dia adalah tajali zat dan dia itu adalah penjelmaan dari hakikatul Muhammadiyah, yang di dalam hakikatul Muhammadiyah itu ada 4 rahasia yang lengkap pada dirinya. Mau nggak mau? Apakah itu? 1, hakikatul Muhammadiyah itu adanya al-qalam. Kenapa adanya kolam? Karena kolam ini sebagai media untuk bagaimana ilmu Allah tersalurkan. Apakah hanya kolam? Enggak. Pada diri seorang mursyid kamil mukamil itu ada yang kedua, al-aqlu. Karena beliau adalah percikan dari nur Muhammadiyah. Kenapa al-aqlu? Karena untuk memahami dan menalar dari ilmu-ilmu Allah. Yang ketiga, pasti ada nurnya. Karena hakikatul Muhammadiyah yang ketiga adalah nur. Dan yang keempat ada ruh kudsinya. Bahkan ruh kudsi Nabi yang dilanjutkan oleh seorang mursyid kamil mukamil, ruh kudsinya itu adalah ruh kudsi yang sebagian kitab itu di belakang saya ada kitab tuh 200 berapa jilid. Namanya Biharul Anwar. Di situ disebut ya. Seorang mursyid yang kamil mukamil, dia bukan hanya memiliki kolam, dia juga memiliki akhlud, dia memiliki nur, bahkan memiliki ruh. Ruh kudsinya itu sampai kepada makom ruh kumal. Dan demikian maka dengan adanya ini, ya seorang mursyid yang kamil mukamil itu keempat unsurnya ini ada dan dia bisa menyingkapkan hal yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya adalah rahasia Lailatul Qadar. Yang kalau pakai syariat magening lama, kudu nunggu 1 tahun sekali. Itu pun harus mencari malam-malam ganjil. Kalau menurut torekat mah itu juga harus dicek metodologinya mau pakai yang mana. Kalau menurut hakikat mah gening sampai ada kasful syuhud, kasful wujud, gening menurut ma'rifat mah disingkapkan oleh mursyid. Ternyata ina anzalnahu mah fi lailatul qadri. Berarti Lailatul Qadar mah ada, setiap hu itu ada. Maka jangan kaget kalau ada yang mengatakan bahwa lama-lama nyari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mah bisa setiap saat. Apakah ada yang lebih unik lagi dari situ? Ada. Misalnya, ketika di syariat itu disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terkait dengan dengan turunnya Al-Quran, dengan nuzul Al-Quran.
yang itu terjadi pada 17 Ramadan. Di Maqam Ma'rifat mah angka 17 teh angka yang mengandung rahasia. Kenapa? Coba pakai hisab Jumal Sugro, hisab Jumal Kubro. Karena angka 17 itu terdiri dari 10 dan 7. Jadi Lailatul Qadar akan terjadi, ini rahasia yang keduanya. Jika yang 10 sanggup menyingkap yang 7. Yang 7 lambang surat Al-Fatihah, yang 10 itu apa? Ini ada di kita rahasianya. Jadi Lailatul Qadar bukan hanya bisa disingkap setiap saat, bahkan nuzulul Qur'annya pun bisa dibuka. Kalau yang 10 ini bisa menyingkap rahasia yang 7. Yang 7 itu lambang Al-Fatihah. Mana yang 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika yang 10 bisa menyingkap yang 7 itu, dan di situ terjadi antal maut qoblal maut, dalam arti kita bisa mematikan yang 10 ini, yang 7 ini dengan yang 10, maka Lailatul Qadar lebih dahsyat lagi di situ akan ketemu. Hanya ini belum diungkapkan karena guru itu mursyid kita sungguh sangat luar biasa. Ada bagian-bagian yang dirahasiakan karena terkait etika. Kan ada ilmu yang hanya beliau yang tahu dengan Allah saja. Sebenarnya bocor ke orang. Ayat segitiga. Beliau Allah dengan murid-murid pilihannya gitu. Kebocor ke Ikhwan Nusajen di situ katakan. Ada lagi yang dia guru Allah murid pilihannya dan boleh disebarkan ke yang lain. Jika tidak tahu etika itu, maka banyak yang bocor geningan. Atau ada yang tidak tahu ketika ada yang mengungkapkan bagian-bagian percikan dari rahasia mursyid. Kalau yang tidak tahu tapi sotoy, dia akan mengatakan, jangan didengar, mursyid kita nggak mengajarkan begitu. Kita mah ikut mursyid aja. Itu masuk nyanyahonan guru. Sama. Jadi kita rahasia guru yang sedikit dibocorkan agar murid-muridnya naik gitu kan dari makomnya sekadar syariat karena diajar tarekat atau hari itu daik norehman. Tapi ketika misalnya saya mencoba membukakan itu semua sedikit saja misalnya rahasia-rahasia mursyid kita dibukakan karena tuntutan situasi dan saya juga rawit toh, maka ada yang mengatakan itu mah teori, itu mah sok tahu guru kita ngajarkan gitu, sudahlah kita mah ikut guru aja. Akhirnya kan kolamnya itu tidak menghasilkan ilmu, akalnya mati ya, apalagi nurnya nggak ada. Maka rukunsinya yang sudah dibangunkan oleh mursyid itu akhirnya tidur terlena. Ingat, annasu niyamun idza mata intabahu. Seluruh ruhani manusia itu dalam keadaan tidur. Ketika mati baru dia bangun. Sedangkan mati ada dua, ada mati hakiki, ada mati majazi. Hari mati hakiki mata kudu ditanya, meskipun dia tidak tahu ketemu Allah atau enggak. Ini yang disebut dengan mati majazi. Karena man lam yamut lam yarallah. Kalau Anda tidak mati, tidak akan ketemu Allah, kata Abu Bakar. Terus matinya mati yang mana? Apa mati konyol? Apa mati nanti yang sudah dikurapkan? Bukan. Itu rahasianya kalau mau tahu, sok buka di Nasirul Asrar bab 8, bab 10. Karena di situ rahasia tentang talqin yang lebih dalam lagi. Karena di situ kita akan dibukakan rahasianya tentang bagaimana kita liqa'illah itu setiap saat. Bukan hanya Lailatul Qadar setiap saat. Terima kasih. Atas nama pribadi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang pada tempatnya. Insya Allah dengan karomah pengersa Abah, 9 kemenangan itu kita raih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.